Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Itom Samsul Alim dari SMP Islam Sawan Turen dengan moto ku desain kau dengan Bismillah. Mari kita berdoa dulu sebelum melanjutkan materi, supaya nanti apa yang kita pelajari kita diberikan kemudahan untuk memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Terima kasih. Mari kita melanjutkan memulai pembahasan materi. Kita hari ini akan membahas materi tentang atletik. Untuk kemarin kita membahas atletik secara luas atau secara umum. Tapi kali ini kita akan membahas atletik per cabang olahraganya. Kami ingatkan kembali atletik. Apa itu atletik? Atletik merupakan cabang olahraga paling tua. Mulai zaman dahulu manusia telah mengenal olahraga seperti berlari, berburu, melempar tombak, kalau sekarang menjadi lempar lembing, dan olahraga lainnya. Olahraga atletik mengalami perkembangan menjadi cabang olahraga lainnya seperti sepak bola, bola basket, bola voli, dan lain-lainnya. Oleh karenanya atletik sekarang disebut sebagai mother of sport, yaitu ibu dari segala cabang olahraga dan lainnya. Untuk cabang olahraga atletik meliputi jalan, lari, lompat, dan lempar. Di sepak bola ada lari, di bola voli ada lompat, ya, di bola basket ada lempar. Jadi atletik itu memang bisa disebut mother of sport, yaitu ibu dari segala cabang olahraga lainnya. Berikutnya, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang kami harapkan nantinya siswa mampu mempraktekkan teknik dasar atletik lanjutan seperti nilai toleransi, percaya diri, keberanian, menjaga keselamatan diri dan orang lain, bersedia berbagi tempat dan peralatan. Utamanya adalah kedisiplinan kalian semuanya. Jadi tidak hanya menggunakan alat, tapi tetap disiplin bertanggung jawab dengan alat-alatnya. Itu adalah nilai utama dalam pembelajaran kali ini. Kembali lagi ke sejarah atletik. Atletik berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata atlon, yang berarti pertandingan atau perjuangan. Dalam ensiklopedia bahasa Indonesia atau ensiklopedia Indonesia, atletik itu merupakan pertandingan olahraga. Silakan kalian cari di ensiklopedia Indonesia. Berikutnya, atletik yaitu suatu cabang olahraga yang mempertandingkan nomor lari, lompat, jalan, dan lempar. Dalam atletik terbagi dari 4 cabang olahraga, yaitu lari, lompat, jalan, dan lempar. Olahraga atletik dipopulerkan oleh bangsa Yunani insya Allah sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Orang yang paling berjasa mempopulerkannya atau mempopulerkan olahraga ini adalah namanya Icus dan Herodicus, atau Icus dan Herodicus. Yang kita bahas kali ini yaitu tentang atletik berhubungan dengan lompat, yaitu lompat jauh. Lompat jauh gaya menggantung atau hang style atau snapper merupakan salah satu gaya atau cara dalam melakukan lompat jauh. Gerakannya dimulai dari awalan badan, menumpu pada satu kaki, kemudian tubuh diangkat dari satu titik ke titik yang lainnya saat melayang. Posisi tubuh seperti sedang menggantung, ya. Sikap badan melenting ke belakang. Selanjutnya gerakan diakhiri dengan mendarat menggunakan kedua kaki secara baik dan terkontrol. Untuk yang perlu diperhatikan dalam atletik yaitu paling tidak kalian tetap harus memperhatikan awalan.
Awalannya kita bagaimana berlari sekejang mungkin, semakin cepat nantinya tolakan kita semakin tinggi. Berikutnya pada saat kita awalan yaitu tentang lari, kita harus mempunyai acuan tolakan di mana kita nanti menolak. Kaki yang mana yang akan kita buat untuk menolak. Berikutnya setelah menolak, mencari jarak lambungan dan melakukan gaya menggantung seperti pada gambar ini, yaitu di gambar paling kiri yaitu pada saat berlari itu adalah awalan tolakan. Berikutnya pada yang tengah itu adalah gaya menggantung pada saat yang tangan di belakang dan tangan diajukan lagi ke depan. Yang terakhir adalah tumpuan, yaitu pada saat mendarat. Ya, itu adalah sekilas tentang lompat jauh gaya menggantung. Berikutnya lompat tinggi gaya guling. Sebelum kita ke lompat tinggi, saya ada pertanyaan untuk kalian yang perlu kalian jawab di kertas. Sebelum kalian setorkan ke sekolah, ada baiknya kalian memfoto hasil kerja kalian supaya kalian mempunyai file apabila nantinya kami atau bapak ibu guru yang lainnya kehilangan hasil jawaban dari kalian atau hasil kerjaan dari kalian. Yang pertama, jelaskan pengertian lompat jauh gaya menggantung. Tadi yang sudah kita bahas pengertiannya apa berarti. Yang kedua, sebutkan cara melakukan lompat jauh gaya menggantung. Yang ketiga, apa tujuan dari pengambilan awalan? Ya, kenapa kita harus mempunyai awalan sebelum melakukan lompat jauh? Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu lompat tinggi gaya guling, yaitu atau straddle, merupakan salah satu gaya dalam cabang atletik lompat tinggi ya. Lompat tinggi gaya guling ini tetap masih dalam satu cabang lompat. Caranya dimulai dengan awalan badan yang menumpu pada satu kaki, melayang, posisi tubuh seperti sedang merangkak atau tiarap, dan ketika melewati palang didahului oleh tangan kanan seperti pada gambar ini ya. Nah, didahului oleh tangan kanan dulu. Berikutnya kepala, badan, dan kaki kanan. Gerakan diakhiri dengan mendarat menggunakan punggung. Ya, di situ ada matrasnya untuk tempat pendaratan kita. Lihat seperti pada gambar, diawali dari arah kanan dulu ya. Diawali dari arah kanan gambar tersebut ini. Nah, yang terakhir diakhiri dengan mendarat menggunakan punggung. Oke, itu materi tentang sekilas tentang lompat jauh. Ada gaya guling, lompat jauh gaya menggantung dan lompat tinggi gaya guling. Untuk pertanyaan berikutnya, sebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan lompat tinggi gaya guling ya. Hal apa saja yang harus kita perhatikan pada saat melakukan lompat tinggi gaya guling? Entah tentang awalan, lompatan, dan lain-lainnya, itu silakan kalian sebutkan. Terima kasih. Saya Itom Samsul Ali. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.